Bab 49 Desa akan ditutup. Wabah terjadi. Zhao Ping juga terkejut, saya baru saja datang dari desa Siping dan saya belum mendengar tentang wabah itu. Desa Siping belum terpengaruh. Huang Fengnian berkata, kepala desa dari beberapa desa baru saja datang untuk melaporkan bahwa ada banyak pasien penderita angin dingin di desa mereka, yang seluruh tubuhnya lemah dan demam tinggi yang tidak kunjung sembuh. Bahkan tidak bisa bekerja. Mereka harus menutupi diri dengan beberapa lapis selimut ketika berbaring di tempat tidur, dan itu pun masih merasa kedinginan. Hidung jadi meler dan terus batuk. Aku sudah meminta Cao Qing dan Lin Hua untuk pergi ke sana dan memeriksa situasinya. Aku hendak mengirim seseorang untuk mengundangmu, tapi aku tidak menyangka kamu sudah ada di sini. Tuan Zhao, karena Anda dapat memprediksi wabahnya, Anda harus melakukan tindakan pencegahan, bukan? Tidak. Zhao Ping menggelengkan kepalanya dan ekspresinya menjadi serius. Gejalanya mirip dengan gejala flu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa wabah mungkin terjadi, yang sebenarnya agak mengkhawatirkan. Bagaimanapun, pilek disebabkan oleh tubuh yang lemah dan tidak sengaja terkena flu, dan umumnya tidak menular. Namun jika banyak penderita masuk angin, pasti akan dianggap sebagai wabah di dinasti Dawei. Cara kuno menangani wabah sangat kejam. Mereka langsung mengirim tentara untuk memblokade desa, mencegah siapapun keluar, terlepas dari apakah mereka terinfeksi, dan kemudian membakar desa tersebut. Sampai wabah ini benar-benar hilang. Terlebih lagi, mengingat kondisi saat ini, Zhao Ping tidak tahu apakah itu pilek atau flu. Ini harus ditanggapi dengan serius. Kemudian dia berkata kepada Huang Fengnian, Hakim daerah Huang, tidak ada obat khusus untuk wabah ini. Kami hanya dapat fokus pada pencegahan saat ini. Bagaimana cara mencegahnya? Huang Fengnian bertanya, selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak hal apapun. Jika terjadi wabah saat sedang mengajukan dirinya dipindahkan, jika tidak ditangani dengan benar, jangankan rencana kepindahannya, tapi kepalanya juga bisa hilang dipenggal. Saat ini dia hanya bisa menaruh harapan pada petugas medis tersebut. Zhao Ping pernah menyebutkan wabah itu terakhir kali berjumpa dan memintanya untuk bersiap terlebih dahulu, dan Huang Fengnian menganggapnya sebagai penyelamat utama. Pertama, keluarkan perintah yang melarang masyarakat menantang hujan untuk memanen bahan pangan. Zhao Ping berkata, influenza menyebar dengan sangat mudah. Setelah terkena hujan, tubuh akan menjadi rapuh. Jika tidak hati-hati, akan tertular penyakit ini. Obatnya sudah ada meski masih sedikit, tapi kalau jumlah pasiennya terus bertambah, mereka hanya bisa menunggu kematian. Ya, saya akan memberi perintah sekarang. Huang Fengnian juga tidak mengerti dan hanya bisa mengangguk patuh sebagai tanda setuju. Kedua, kita harus mempublikasikan secara gencar keseriusan flu, sehingga masyarakat harus berusaha untuk tidak keluar rumah kecuali tidak ada kegiatan, untuk mengurangi risiko penularan. Zhao Ping melanjutkan, ketiga, buat masker dan handuk muka. Setiap hari harus pakai masker. Kalau memang harus keluar, harus pakai masker juga. Apa itu masker? Huang Fengnian bertanya. Zhao Ping tidak menjelaskan banyak hal, hanya mengambil pena dan kertas di sebelahnya dan menggambar topeng. Dinasti Dawei tidak bisa membuat kain bukan tenunan, juga tidak bisa membuat kain yang padat. Hanya bisa diganti dengan linen, katun dan sutra. Karet gelangnya tidak ada, jadi pakai tali rami atau benang saja. Meski tidak mungkin mengisolasi bakteri, namun lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya dapat memberikan kenyamanan psikologis. Jika ini hanya penyakit flu biasa, bisa menjadi inspirasi bagi generasi mendatang agar bisa lebih aktif menyikapi wabah tersebut. Daripada membakar desa saat ada wabah penyakit. Huang Fengnian segera mengatur agar orang-orang bersiap. Namun dia dihentikan oleh Tian Zhen,
Hakim Huang, bisakah Anda menyerahkan produksi masker dan handuk muka kepada keluarga Tian kami? Kamu ingin mendapat uang dari ini. Zhao Ping mengangkat alisnya. Ini adalah trik kotor. Jika keluarga Tian benar-benar melakukan ini, Zhao Ping tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka lagi bahkan jika wajahnya ditampar. Tidak. Tian Zhen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, usaha kami sendiri bergerak dalam bisnis kain dan memiliki bengkel tekstil sendiri. Lagi pula, ada puluhan ribu orang di Kabupaten Yunnan. Bahkan jika setiap orang memakai masker, itu bukan jumlah yang kecil. Bengkel tekstil di Kabupaten Yunnan terlalu kecil dan saya khawatir tidak mampu menghasilkan masker untuk orang sebanyak itu. Jangan khawatir, keluarga Tian kami tidak akan mengambil uang dari topeng ini. Kami akan memberikan semuanya ke Kabupaten Yunnan secara gratis. Zhao Ping menganggapnya luar biasa. Apakah ini masih pebisnis berhati hitam yang rakus uang? Kenapa kamu seperti mengubah jenis kelaminmu? Tapi dia tidak banyak bicara, itu bagus. Wabah adalah bencana. Semakin banyak dukungan, semakin besar harapan. Selain itu, keluarga Tian mampu membiaya semua produksi ini. Zhao Ping telah menghitung ini sebelumnya, dan satu potong kain dapat menghasilkan lebih dari 1.100 topeng. Kabupaten Yunnan berpenduduk hampir 70.000 jiwa, dan setiap orang memakai 3 masker setiap hari, yang berlangsung selama 10 hari, yaitu 2.100.000 masker. Dibutuhkan hampir 2.000 potong kain. Menurut harga kain di pasaran saat ini, harga sepotong kain berkisar antara 300 hingga 500 yuan. Perusahaan tekstil mereka juga menenun kainnya sendiri, jadi harganya sesuai dengan modalnya saja, dan nilai totalnya tidak melebihi 1.000 tael perak. Itu hanya biaya yang sedikit, sebagai bakti untuk negara. Terima kasih, Tuan Tian. Huang Fengnian sangat berterima kasih. Setelah mengatur segala sesuatunya, dia memiliki kesempatan untuk menanyakan niat kepada kedua orang tersebut. Dia bahkan lebih bersemangat ketika mengetahui bahwa Tian Zhen akan membangun toko kain di Kabupaten Yunnan dan Zhao Ping akan membuka agen pengawal pendamping. Ini adalah pendapatan besar lainnya. Jadi tanpa ragu-ragu, dia membubuhkan stempel resmi dan menyetujui dokumen resmi tersebut. Keduanya tidak tinggal berlama-lama, mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Fengnian, dan meninggalkan kantor pemerintahan daerah. Tian Zhen kembali ke toko, memberikan dokumen resmi pembuatan anggur pada Zhao Ping, dan kemudian mengikuti Zhao Ping ke desa Siping bersama orang-orangnya. Dia membawa 10 botol anggur akasia, meninggalkan 20.000 tael perak uang kertas, dan bergegas kembali ke kota kabupaten. Dia ingin melaporkan apa yang terjadi di Kabupaten Yunnan kepada ayahnya sehingga dia dapat mengambil keputusan lebih awal. Ketika Zhao Ping sampai di rumah, dia pergi ke gunung belakang untuk memanggil kembali Xia Kuan dan orang lain yang sedang berlatih dan mulai mengatur pekerjaan. Pertama, hentikan pelatihan. Zhao Ping tidak berani mengambil risiko ketika dia tidak yakin apakah pasiennya menderita flu biasa atau influenza. Kalau flu, akan sangat merepotkan jika tertular. Kedua, biarkan Xia Kuan kembali ke desa Xia dan minta kepala desa Xia untuk datang. Mengikuti mereka, Yun Man, Xia Yang dan Gao Meng, Liu Muyun, pergi ke ladang di desa Siping untuk memanggil pulang penduduk desa yang sedang memanen. Jika mereka tidak mendengarkan, gunakan jabatan kepala desa untuk menekan mereka. Lalu biarkan Qian Liu membuat anggur. Saat ini, anggur akasia bisa dijual seharga 5.000 tael perak melalui tangan keluarga Tian, dan dia bisa mendapatkan 2.000 tael. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak anggur dan menghasilkan lebih banyak uang. Dengan uang, ada masa depan. Akhirnya, Wen Hui diminta menyiapkan bahan obat, Xiao Xiao menyalakan api, dan Liu Mengru merebus obatnya.
Kali ini Zhao Ping tidak lagi membuat bubuk Yuping Feng, melainkan rebusan ephedra, akonite dan asarum. Ramuan ini bagus untuk obat masuk angin dan flu dan batuk. Zhao Ping membimbing Wen Hui dalam membuat obat. Wabah ini mungkin sebenarnya bukan wabah, tapi flu biasa. Namun, karena setiap orang memiliki fisik yang berbeda dan jalur infeksi yang berbeda, gejalanya pun banyak. Jika tenggorokan jelas-jelas bengkak dan nyeri, minumlah bubuk Yin Qiao. Bubuk Yin Qiao terutama mengandung Honey-Sakle, Forsythia, Min, Nepeta, Platycodon, dan lain-lain. Bagi yang batuk, sakit kepala, dan pilek berwarna kuning, gunakan minuman jus murbei yang terbuat dari daun murbei, krisan, dan kacang almond. Zhao Ping mengajari Wen Hui semua formula pengobatan Tiongkok untuk mengobati pilek berdasarkan ingatannya sendiri. Dan Wen Hui memenuhi harapannya dan menguasainya segera setelah dia mempelajarinya. Dia juga membedakan bahan obat dengan sangat jelas dan menanganinya secara baik. Dalam waktu singkat, puluhan paket berhasil diproduksi. Saat ini Xia Tuen juga bergegas bersama Xia Kuan. Sesampainya di sana, dia bertanya dengan ragu, "Nak Zhao, mengapa kamu begitu ingin bertemu saya? Apakah ada banyak orang sakit di desamu?" Zhao Ping tidak menunjukkan kesungkanan dan bertanya langsung pada intinya. "Sakit." Xia Tian tercengang, "Penyakit apa yang kami derita? Mereka meminum obat yang Anda berikan setiap hari, bagaimana mereka bisa sakit? Mungkinkah obat yang Anda kirimkan bukan untuk pencegahan, tapi justru untuk menimbulkan penyakit?" Di akhir kalimat, wajah Xia Tian berubah muram. "Apa yang kamu pikirkan?" Zhao Ping berkata dengan marah, "Meskipun saya, Zhao Ping, agak berantakan, saya tidak memiliki hati yang jahat seperti itu. Ketika saya pergi ke daerah pemerintahan kabupaten hari ini, Hakim Huang memberitahu saya bahwa wabah merebak di daerah kabupaten kita, dan banyak desa mempunyai kasus pasien flu yang tersebar luas, jadi saya bertanya kepada Anda bagaimana situasinya di sana. Jika ada pasien yang terkena flu, tolong bawa mereka secepatnya untuk saya obati. Selain itu, biarkan semua orang beristirahat di rumah selama beberapa hari, dan jangan keluar jika tidak ada pekerjaan, apalagi bekerja di ladang saat hujan. Meski meminum rebusannya bisa mencegahnya, tapi itu tidak mutlak. Kalau tertular masuk angin dan pilek, akan lebih repot pengobatannya karena resistensi obat." Xia Tian tidak memahami pengobatannya, tetapi dia mengerti bahwa dia tidak diizinkan pergi ke ladang untuk memanen tanaman. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika kami tidak bekerja di ladang, bahan pangan akan terbuang percuma. Tanpa makanan, kami bahkan tidak mampu membayar pajak." Zhao Ping berhenti bicara, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Di mata masyarakat awam, perpajakan adalah prioritas utama. Jika tidak mampu membayarnya maka mereka akan dijebloskan ke kamp tentara atau dijual sebagai budak. Jadi makanan sangatlah penting. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, tetap akan dilakukan, apalagi jika itu hanya flu biasa. Apa yang harus kita lakukan? Kalau banyak penderita flu, itu akan dianggap wabah. Kalau pemerintah mengirimkan pasukan untuk membakar desa, siapa yang bisa menghentikannya? Zhao Ping bertanya secara retoris. Ini. Xia Tian bingung dengan pertanyaan itu, tapi masih berkata dengan sedikit keberuntungan, "Tidak ada penyakit di desa kami." Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan dari luar. "Orang-orang di desa Siping, dengarlah, semua orang harus bersembunyi di rumah dan tidak boleh keluar. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh." Apa yang terjadi? Xia Tian kaget dan buru-buru lari keluar halaman. Zhao Ping dan yang lainnya juga mengikuti. Ada dua pejabat pemerintah yang menunggang kuda di pintu masuk desa di luar, berteriak keras ke sekeliling, "Orang-orang di desa Siping,
dengarkan, semua orang harus bersembunyi di rumah dan tidak boleh keluar. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dieksekusi. Ups, desa ini akan ditutup. Saya harus segera kembali. Melihat ini, Xia Tian buru-buru berlari ke arah desa Xia. Zhao Ping berjalan menuju dua pejabat pemerintah itu.